Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita memperingati hari besar kita, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum saya menyampaikan firman ini, saya sampaikan sebuah pertanyaan dulu. Zaman dulu, orang-orang tua ketika hendak menidurkan anaknya, terutama anak yang masih kecil, karena yang besar tidur sendiri. Ketika mau menidurkan anaknya yang kecil, ya anak-anak umur berapa ya, 5 tahun kah, 6 tahun gitu. Biasanya sebelum tidur itu orang tua menceritakan sebuah dongeng, ya, yang disampaikan cerita dongeng itu sudah menjadi hal yang umum dimanapun, ya. Mau tanya suku apa, pasti kalau mau tidur diceritakan dongeng dulu. Nah, dongeng itu suatu cerita fiksi. Artinya itu sebuah cerita yang tidak nyata. Itu namanya dongeng. Contohnya, kalau waktu saya masih kecil, dongengnya hanya satu. Si Kancil. Ya toh? Si Kancil itu dongeng yang cukup terkenal. Si Kancil ketemu dengan buaya, si Kancil mencuri timun, si Kancil lomba lari, dan banyak sekali dongeng-dongeng si Kancil. Dan menurut saya dongeng itu tidak bagus, karena tema dari dongeng si Kancil itu temanya adalah tipu-tipu. Iya. Nah, jadi kalau kita kasih dongeng si Kancil, nanti anak kita jadi pintar menipu, ya, cerdik, ya. Itu dongeng. Ketika terjadi gerhana bulan, maka orang tua saya juga mendongeng. Itu bulan itu dimakan buto hijau. Pernah nggak dengar dongeng kayak gitu? Ya, jadi ada raksasa yang makan bulan itu, tapi raksasa itu cuma kepala saja. Jadi habis dimakan, bulannya keluar lagi. Itu adalah dongeng. Tapi dongeng itu dipercayai sedemikian rupa sehingga ketika terjadi gerhana bulan, orang hamil mandi malam-malam. Yang punya ayam mengerang dibangunkan. Tani, gerhana, tani. Biar apa? Biar telurnya netas semua. Yang punya pohon kelapa dikasih abu, supaya kelapanya tidak gabuk. Ya, itu dongeng. Tapi dipercayai sampai mendarah daging dan itu turun temurun. Tapi ketika kita bicara masalah fakta itu suatu peristiwa yang disertai dengan data. Itu namanya fakta. Kita cerita begini. Gerhana bulan itu terjadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan terletak pada satu garis lurus. Ini ada bulan, ini ada bumi, ini ada matahari. Cahaya matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi. Terjadilah gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, di sini ada apa? Bulan, di sini ada bumi, di sini ada matahari. Cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup bulan. Itu adalah fakta. Dan kalau kita percaya fakta itu, maka kita bisa mengagumi Tuhan Sang Pencipta. Luar biasa Tuhan itu. Kok bisa dia itu menaruh bulan, matahari, dan bumi kok bisa satu garis lurus? Kadang-kadang
posisinya gantian, matahari bulan bumi, matahari bumi bulan, sehingga bisa terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Luar biasa Tuhan kita. Ya toh? Tetapi saudaraku, menurut survei sampai hari ini, orang itu lebih percaya dongeng apa lebih percaya fakta? Betul. Kebanyakan manusia zaman sekarang, sebagian besar masyarakat lebih percaya dongeng daripada fakta. Candi Prambanan, menurut legenda itu juga dongeng tapi ada wujudnya. Kalau si kadel tadi nggak ada wujudnya, kalau legenda ada wujudnya. Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta itu dibuat dalam waktu 1 malam oleh seorang sakti yang bernama Bandung Bondowoso. Tahu cerita itu? Ya, Bandung Bondowoso jatuh cinta dengan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang nggak mau, dia menolak. Dia menolak dengan cara halus. Dia bilang begini, Bandung, saya mau jadi istrimu. Yang penting dalam waktu semalam kau bisa membuatkan saya candi 1000 jumlah. Oh iya Jonggrang, gampang miturut aku. Ya. Tengok, esok candi saya wis dadi peluk neng. Nah, malam hari Bandung Bondowoso mengumpulkan segala pasukannya, pasukan jin setan peri perayangan, untuk membuat candi tersebut. Nah, yang namanya jin setan peri perayangan itu sangat takut dengan cahaya, karena dia kuasa kegelapan, iya tak? Nah, ketika hampir pagi, candi itu hampir jadi, tinggal kurang 1 arca saja. Roro Jonggrang bingung, aduh, nanti saya benar-benar jadi istrinya Bandung, bagaimana caranya? Akhirnya Roro Jonggrang menyuruh wanita-wanita untuk bunyikan lesung nunggu pagi. Tung. Terus dia bakar supaya ada kelihatan cahaya. Maka pasukannya Bandung Bondowoso wes esok pergi semuanya. Akhirnya candi itu tidak sempurna, kurang berapa? 1. Pas pagi hari Jonggrang dipanggil, Jonggrang, apa yang jadi permintaanmu sudah saya kabulkan. 1000 candi sudah jadi kamu hari ini jadi istriku. Kosek Bandung, tak hitungnya disik. 1, 2, 3, 4, 5, 3.000, 4.000, 5.000. Ya, sampai 5.000. 100 ya. 100, 200, 300, 700, 999, kurang 1 Bandung. Wong kurang 1 rapopo. Ora iso, kudu genep. Ya wis, kamu gantinya. Gitu kan? Kalau juga jadi, tapi itu dipercaya. Padahal Candi Prambanan itu dibuatnya itu sampai puluhan tahun. Zaman dinasti Sailendra. Itu sejarah, fakta. Tapi orang nggak mau percaya itu dan nggak mau tanya tentang itu. Yang dipercaya adalah dongeng. Dan itu adalah merupakan salah satu tanda akhir zaman. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Ya, ini merupakan salah satu tanda akhir zaman. Apa yang terjadi? Mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Dari fakta, dari kebenaran. Di sini yang dimaksud kebenaran adalah firman Tuhan. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng.
firman Tuhan yang fakta ngantuk. Karena orang gayeng. Orang gayeng itu kalau bahasa Indonesianya tidak seru. Kalau bahasanya Udin Ipin tidak seronok. Tidak seru. Sehingga orang lebih suka dongengnya daripada mendengarkan pengajaran yang itu adalah kebenaran, yang itu adalah suatu fakta. Karena kalau kita belajar tentang fakta-fakta itu ngantuk. Betul nggak? Iya nggak? Tapi kalau dongeng, wah, kita penasaran. Bulannya dimakan raksasa. Mana raksasanya ya? Ayo kita lihat. Raksasanya warnanya apa ya? Penasaran. Banyak bertanya. Itu kalau dongeng. Padahal pesannya di kitab 1 Timotius. Coba kita lihat 1 Timotius. Ya, ini saya bicara fakta. Jadi saya harus pakai ayat. 1 Timotius pasal 4 juga. Ayat yang ke-7. Ini pesan firman Tuhan buat kita. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beriman. Jadi yang namanya cerita dongeng, tahayul menurut firman Tuhan harus jangan dipercaya. Itu adalah dongeng. Ya. Sekarang saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Hari ini saya tidak akan menyampaikan dongeng, tapi saya akan menyampaikan sebuah fakta. Apa fakta itu? Yesus Tuhan kita mati di atas kayu salib. Itu adalah fakta. Ya. Yesus mati di atas kayu salib itu fakta. Kenapa fakta? Karena disaksikan oleh para murid yang hidup sejaman dengan dia. Paham? Paham? Yesus disalib disaksikan oleh murid-muridnya sejaman dengan dia. Dan murid-muridnya inilah yang bercerita, yang menulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu fakta. Yang kedua ada bukti-bukti penemuan arkeologis. Itu adalah fakta. Yesus bangkit dari antara orang mati itu fakta. Yesus naik ke surga itu fakta. Tetapi saya kasih tahu, Yesus mati di salib fakta. Ada saksi, ada bukti. Tetapi masih banyak orang yang tidak percaya. Yesus tidak disalib. Karena ketika dia disalib, digantikan oleh orang lain yang serupa. Namanya Yudas Iskariot. Itu dongeng. Gak ada saksi, gak ada bukti. Tapi dipercaya. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid selama 40 hari. Yesus naik ke surga. Itu adalah fakta. Kenaikan Yesus bukan hanya disaksikan oleh 1 orang atau 11 orang, tapi 500 orang sekaligus. Banyak apa sedikit saksinya? Banyak. Dan orang-orang itulah yang telah bersaksi menulis di dalam kitab bahwa Yesus telah naik ke surga. Tetapi banyak orang tidak percaya. Ketika ada orang naik ke surga, dan itu adalah sebuah dongeng, saya kasih tahu, dia naik ke surga pada waktu tengah malam. Berarti kan? Dia naik ke surga pada waktu tengah malam. Ada saksinya enggak? Enggak ada saksinya. Naik ke surga tengah malam dengan kendaraan seekor kuda betina yang bersayap dan berkepala manusia cantik.
Pernah dengar cerita itu? Pernah ya? Nah, tapi itu dipercaya sampai mati. Dipercaya mati. Tapi kenaikan Yesus yang adalah fakta, bukan teori, justru banyak orang yang tidak percaya. Oke. Sekarang kita akan belajar sesuai dengan peringatan ini. Kita akan membuka firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh WL, yaitu terdapat di Rasul pasal 1 ayat. Oke. Saya akan menjelaskan firman ini, dan buat teman-teman yang waktu itu ikut seminar pelayanan firman Tuhan, apa yang saya sampaikan ini merupakan salah satu contoh khotbah tekstual, ya, khotbah tekstual, ya. Ini contoh buat teman-teman yang ikut seminar kemarin. Oke, kita akan baca firman ini mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 6. Ya, ini terjadi ketika murid-muridnya berkumpul, dan waktu itu Tuhan Yesus sedang menampakkan diri, mengajar kepada mereka tentang kerajaan surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Banyak apa sedikit? Banyak orang. Mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Orang-orang yang berkumpul ini merindukan terjadi pemulihan di Israel, dan dia berharap Yesus yang memulihkan. Kenapa? Karena waktu itu bangsa Israel dalam masa penjajahan, ditindas oleh pemerintahan Roma, dan bangsa Israel merindukan kemerdekaan, pembebasan, dan murid-murid ini yakin percaya bahwa Yesus sanggup memulihkan keadaan Israel, menjadi raja atas Israel. Coba bayangkan, kita saja di Indonesia saat ini kita punya presiden yang top markotop, Joko Widodo. Sedikit atau banyak orang yang tidak suka dengan dia? Banyak. Sedikit atau banyak orang yang kecewa dengan dia? Banyak. Itu Joko Widodo, orang yang top markotop. Seandainya yang menjadi presiden di Indonesia itu bukan Jokowi lagi sekarang, diganti Tuhan Yesus, kira-kira apa yang terjadi? Indonesia akan damai, sejahtera, gemah limpah, loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo, akan menikmati kemakmuran dan kesejahteraan dipimpin oleh Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Ada teroris, Tuhan Yesus sudah tahu sebelum mereka beraksi, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Oh, itu mau jadi teroris, mati duluan. Aman nggak? Aman. SP3 1 minggu gak ada hujan, yang tanam sari menangis. Hujan, tanah subur. Iya kan? Iya kan? Iya. Pasti akan damai. Nah, orang Israel mengharapkan itu. Tuhan Yesus kok hebat, engkau top, kau jagoan. Bisakah engkau memulihkan Israel saat ini? Ya, apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya pemulihan itu akan terjadi apa tidak? Akan terjadi, tetapi bukan
Bukan sekarang. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Tapi suatu saat pemulihan itu akan terjadi. Bukan hanya Israel, bukan hanya Indonesia, seluruh bumi akan mengalami masa damai dalam kerajaan 1000 tahun. Dan Yesus nanti yang akan memimpin menjadi raja. Ini bukan dongeng, tapi fakta. Karena Tuhan Yesus sendiri yang bicara. Ya, kalau Tuhan Yesus sendiri yang bicara, itu benar adanya. Tidak mungkin Tuhan Yesus bohong, tidak mungkin. Ya, ini fakta yang harus kita percaya, saudara. Ya, kita tidak tahu kapan waktunya, karena yang tahu itu hanya Bapa sendiri. Malaikat-malaikat pun tidak tahu. Ya, malaikat-malaikat pun tidak tahu. Tuhan Yesus pun juga tidak tahu. Hanya Bapa yang di surga yang tahu kapan waktunya. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan tidak memulihkan Israel waktu itu, tapi Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya supaya murid-murid ini menjadi saksi, memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi seluruh bangsa, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi harus mendengarkan berita Injil. Itu harus. Sehingga Tuhan mengutus para muridnya sampai ke ujung bumi. Dan ini adalah merupakan salah satu syarat Yesus datang lagi ke bumi. Matius pasal 24 ayat yang ke-14. 24 ayat yang ke-14, saudara ya. 24 ayat 14. Ya. Tuhan Yesus mengurapi murid-murid dengan Roh Kudus supaya punya kuasa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Kenapa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi? Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini, kabar baik ini, akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setelah Injil diberitakan ke seluruh bangsa, maka Tuhan Yesus akan datang ke bumi ini. Nah, kira-kira hari ini ada nggak orang yang belum mendengarkan Injil? Ada nggak? Ada. Kalau hari ini semua orang sudah mendengarkan Injil, pasti dia sudah datang. Kenapa dia belum datang? Karena masih ada orang yang belum dengar Injil. Ya, begitu. Jadi ini merupakan suatu syarat, kondisi bahwa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Setelah itu Yesus baru turun ke bumi. Oke. Sekarang ayat ke berapa tadi? Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, sudah menyampaikan pesan-pesan tadi, ya, menyampaikan amanatnya tadi, Yesus mengatakan demikian. Mana tadi? Salah ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Siapa yang terangkat? Siapa yang terangkat? Terangkat ke mana?
dia naik, terangkat ke surga. Itu dongeng apa fakta? Fakta. Karena disaksikan oleh orang-orang yang berkumpul tadi, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan cara yang sama berarti Tuhan Yesus tidak naik helikopter, tidak pakai parasut, ya lah? Karena waktu naik juga tidak pakai kendaraan, lah? Dia langsung naik dan ditutup awan-awan. Nanti ketika Yesus datang, juga dia akan datang di awan-awan, menyongsong kita, dan kita nanti juga akan naik ke awan-awan. Ya, itu adalah suatu fakta, itu adalah suatu kebenaran yang pasti akan kita alami. Yesus naik, ya. Kalau dulu Yesus turun ke bumi ini menjadi manusia yang lemah, menjadi manusia yang hina, ya, menjadi manusia yang miskin, maka kini Tuhan Yesus naik dalam segala kemuliaan. Ya, Yesus datang dengan segala kemuliaan, kesempurnaan, dan suatu saat nanti ketika kita diangkat, kita juga diangkat dalam kemuliaan. Kita akan memiliki tubuh yang sempurna, tubuh yang bercahaya, ya. Gak ada lagi panu, gak ada lagi jerawat, gak ada lagi tato, semua mulus, glowing. Saudara pernah foto pakai kamera 360? Nah, 360? Iya. Itu saya pernah foto di gudangnya Dwi Tunggal. Waktu saya ambil semen. Waktu kita dibantu semen untuk Mas Tony, saya kesana ambil semen. Nah, banyak debu-debu semen di muka saya. Keringat juga ada campur-campur. Saya foto pakai 360, cekrek, halus, betul. Nah, kira-kira nanti seperti itulah. Wajah kita akan halus, sempurna, bercahaya, penuh sukacita, penuh kemuliaan ketika kita diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ya. Dan saudaraku, Yesus ini yang saat ini kita peringati kenaikan ke surga adalah satu-satunya orang yang datang dari surga dan kembali ke surga. Kita lihat dulu di Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga ayat 13. Yohanes pasal 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu siapa? Anak manusia. Tuhan Yesus paling suka menyebut dirinya dengan sebutan ini, anak manusia. Itu artinya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi Yesus itu datangnya dari surga, turun ke bumi, dan Dia naik lagi ke surga.
Karena dia yang punya surga. Yakin nggak kalau Yesus itu tahu jalan ke surga? Karena ya asalnya dari sana, nggak akan dia kesasar. Dia pulang ke rumahnya sendiri kok kesasar. Ya tak? Saat ini Tuhan Yesus surga. Dan tak seorang pun yang datang dari surga, ya, turun dari surga dan naik ke surga, itu hanya Yesus. Lalu bagaimana dengan Henok? Henok bagaimana? Dia naik ke surga, tapi tidak turun dari. Nah itu masalahnya. Yesus ini turun dari surga dan naik ke surga. Jadi dia tahu jalan ke surga, sehingga dia berani bilang, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui hanya Yesus. Hanya Yesus. Jalan keselamatan itu hanya Yesus. Juru selamat itu hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Apakah manusia bisa selamat karena perbuatan baik? Ya, nanti kapan-kapan saya akan jelaskan itu. Seru juga itu. Ya. Jadi, apakah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan manusia? Nanti saya akan terangkan tentang itu lain waktu. Jadi Yesus satu-satunya orang yang turun dari surga dan dia naik ke surga. Kalau saudara mau ke Salatiga, tanya kau saya, karena saya orang Salatiga. Jangan tanya Mbak Subiman, nanti sampai Wonogiri. Iya, jangan tanya Mbak Daria. Mbak Daria Salatiga itu mana? Oh, dekat Cilacap sana. Itu Kebumen. Tanya saya, tanya Mbak Prato. Kalau mau ke surga, yang tahu jalan ke surga siapa? Yesus. Hanya dia saja. Ya, karena tak seorang pun yang turun dari surga dan naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Menyiapkan tempat buat kita. Luar biasa kasihnya Tuhan Yesus. Ya, luar biasa. Oke, kita tadi di ayat yang ke-11 mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali. Itu adalah suatu janji yang pasti. Tapi kita lihat dulu di Matius pasal berapa tadi? 24 ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Nah ini, bahwa Tuhan Yesus nanti akan turun, akan datang lagi dengan cara yang sama, yaitu seperti ini. Pada waktu itu akan nampak tanda. Siapa? Siapa? Ya, Tuhan Yesus itu selalu menyebut dirinya ke anak manusia. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia di mana? Di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ya, ini yang masih misteri buat saya. Bagaimana Tuhan Yesus datang ke awan-awan dan disaksikan oleh semua penduduk bumi. Masih misteri buat saya. Bagaimana menjawabnya? Kalau Yesus datang di siang hari di Indonesia misalnya, kita bisa melihat. Tapi orang-orang di Amerika, misalnya tengah malam, bagaimana? Baru bumi itu bulat. Nanti saya tanya Tuhan. Ya. Tapi ini yang pasti adalah bahwa seluruh manusia akan menyaksikan. Mungkin lewat televisi, bisa saja. Atau nggak tahu, pokoknya saya nggak tahu lagi. Ya.
Oke. Tapi yang jelas dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan di ayat yang ke-36 Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu, hari apa ini? Hari apa? Kedatangan Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Jadi kalau ada orang bilang nanti 22 September tahun 2022 Tuhan Yesus akan datang, itu omong kosong. Ya, omong kosong. Karena tidak seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Tuhan Yesus pun tidak tahu. Yang tahu hanya Bapa sendiri yang tahu. Ya. Sehingga untuk menghadapi kedatangan Tuhan Yesus yang pasti akan terjadi. Dan tidak seorang pun yang tahu, malaikat pun tidak tahu. Maka kita harus berjaga-jaga. Hari ini kita harus berjaga-jaga. Bayangkan, pikirkan seolah-olah nanti malam Tuhan mau datang. Ya, kita nggak boleh santai, nggak boleh lengah, tapi kita harus tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk mempersiapkan diri akan kedatangan Tuhan. Karena kedatangan Tuhan akan seperti pencuri di waktu malam. Nggak SMS dulu. Pak Wakidi, tadi malam jam 2 saya akan mencuri di ruangmu. Tolong jendelanya jangan dikunci. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Kecuali mencuri bunga. Bilang dulu. Nanti kalau ada bunga yang hilang jangan kaget ya, saya yang mencuri. Ya, ada yang begitu. Ya. Kedatangannya seperti pencuri waktu malam, seperti pada zaman Nuh. Orang tetap bekerja, tetap chatting-chatting, nonton Facebook dan segala macam, tahu-tahu Tuhan Yesus datang. Jadi nggak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus itu datang. Yang penting kita harus berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus. Ingat bahwa Yesus disalib adalah sebuah fakta. Yesus bangkit dari antara orang mati adalah fakta. Yesus menampakkan diri kepada murid selama 40 hari adalah fakta. Yesus naik ke surga adalah fakta. Dan Yesus akan datang kembali ke bumi adalah fakta yang belum terlaksana. Dan kita menantikan dia sambil menunggu kapan berita Injil ini sampai ke seluruh bangsa. Ketika seluruh bangsa mendengarkan Injil, maka Tuhan Yesus sudah akan datang. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus? Yang kita semua bangga memiliki Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Yesus itu tidak salah. Tidak salah. Karena hanya ada satu nama yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Jangan pernah percaya kepada dongeng yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi percayalah pada fakta dan percayalah pada kebenaran. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita